melakukan penjarangan bertujuan agar pertumbuhan buah anggur tersebut tumbuh maksimal dan sekaligus menghindari jamur karena terlalu padat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya petani hidroponik Comal yang ada di ketinggian 11 mdpl jalur Pantura Comal Pemalang. Pada video kali ini saya ingin menjawab pertanyaan pada komentar, yaitu tentang kapan waktunya kita grafting ketika kita menanam lokal. Kenapa saya kemarin menanam di kebun itu lokal dulu? Bertujuan yaitu untuk menguji keadaan tanah dan juga sekaligus menguji keamanan lokasi. Maka dari itu saya gunakan lokal itu lebih efektif. Dan jika nanti kita ingin menggrafting untuk menjadikan impor seperti ini semua hasil dari lokal saya grafting impor, hasilnya seperti ini. Ini juga sudah pada mulai terbentuk karena memang ini sudah saya rencanakan nantinya kalau sudah memang siap untuk dibuahkan akan saya buahkan. Nah, seperti ini. Berapa besar waktu kita grafting? Kita grafting kalau bisa itu sama besarnya dengan entres yang kita punya. Karena kalau sama besarnya nanti hasil graftingannya kita belah di tengah itu bagus. Tetapi jika memang kita menunggu untuk menjadi lokal tersebut kita manfaatkan untuk produksi cuting, ya kita gunakan graftingan yang di samping. Nah, kalau ini saya gunakan graftingan secara saya belah di tengah, hasilnya lebih rapi seperti ini, kondisi lebih rapi dan waktu itu besarnya sama antara entres dengan anggur yang kita tanam. Nah, ini sudah mulai mencoklat dan ini saya sistem tralis dengan saya biarkan semua tunas air kanan kiri dan sistem Y nanti akan saya buahkan ketika tanaman sudah benar-benar siap. Dan ini pun saya bentuk tidak secara langsung. Nah, mata batnya sudah terbentuk semua seperti ini. Tinggal nunggu kapan waktunya. Biasanya ketika kita ingin membuahkan yaitu kalau sudah mencoklat pada cabang tersier itu lebih mudah. Tapi kalau kita hanya gunakan sistem potes pucuk dengan bertujuan untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan, terkadang kita mendapatkan waktu potes pucuk tersebut mengeluarkan bunga jika tanaman tersebut sudah memulai waktunya berbunga. Maka dari itu dengan cara kita menanam lokal dan kita sambung impor seperti ini, itu hasilnya sangat bagus sekali dan pertumbuhan tanaman juga sangat luar biasa. Ini semua saya lakukan seperti ini. Ini yaitu dengan tempel samping. Karena waktu itu saya membutuhkan cuting, jadi saya gunakan lokalnya, saya biarkan besar dan saya ambil ranting-ranting dan saya kembangkan. Nah, ini bentuk percabangannya. Ini usia grafting kurang lebih yaitu
2,5 bulan lah. Bisa dilihat di video lama, yaitu persiapan grafting. Di video lama, dan ini hasilnya semua saya gunakan sistem penanaman lokal terlebih dahulu, dan selanjutnya saya sambung dengan anggur impor. Maka dari itu, bagi teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur, alangkah baiknya ketika kita nanam di kebun itu dengan cara seperti ini, modalnya sangat sedikit. Nah, ini tadinya juga saya sambung dengan 2 jenis, tetapi akhirnya saya pangkas dan saya pelihara hanya 1 jenis karena saya ingin menghasilkan tanaman tersebut itu pertumbuhannya maksimal. Yang 1 saya pangkas, dan ini usia yaitu sekitar 1,5 tahun. Batangnya sudah sebesar ini. Ini saya gunakan yaitu cuting Sabila. Bagi teman-teman yang ingin menanam anggur di kebun tetapi tidak mempunyai banyak modal, saran saya dengan cara menanam lokal terlebih dahulu itu lebih bagus. Ini pembentukan cabang-cabang tersiernya, dan ketika kita terjadi pembuahan seperti ini, sebenarnya pembuahan yang tidak sengaja karena kita menjaga kestabilan pertumbuhan, akhirnya mengeluarkan bunga. Tapi tidak apa-apa, ini bonus waktu kita merapikan. Kalau kita ingin membuat buah itu tumbuh maksimal, alangkah baiknya kita lakukan penjarangan. Ini kemarin termasuk telat saya melakukan penjarangan, sehingga buah 1 bulan sudah memadat seperti ini. Ini usia sudah 1 bulan buahnya. Keadaan sudah memadat seperti ini, untuk penjarangan sangat sulit sekali. Seharusnya dilakukan pada waktu masih kecil. Karena jenis Ara 15 memang dia mempunyai ukuran buah yang sangat besar dan juga tandan yang sangat bagus sekali, sehingga tanaman tersebut pertumbuhan buahnya bagus. Saran saya, ketika tanaman tersebut sudah mulai berbunga, alangkah baiknya kita gunakan GA3, bertujuan agar kita tidak melakukan penjarangan terlalu berat sehingga pertumbuhan akan lebih bagus lagi. Yang penting kita menggunakan GA3 dengan cara terukur, akurat, dan sesuai kebutuhan perkembangan buah. Bagi teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur jenis Ara 15, memang harus menggunakan naungan. Jika tidak menggunakan naungan, maka sangat berisiko sekali daun mudah terserang berbagai macam penyakit, salah satunya adalah karat daun. Kita lakukan penjarangan seperti ini. Nanti setelah 1 minggu kita lakukan penjarangan lagi sampai benar-benar buah punya ruang dan pertumbuhan sudah maksimal. Nah, ini hasilnya sangat bagus sekali. Saya sarankan buat teman-teman, ketika buah seukuran seperti ini, alangkah bagusnya kita bungkus agar tidak mudah terserang berbagai macam hama seperti lalat buah dan lain sebagainya. Dan ketika kita bungkus, hasilnya akan lebih bagus lagi. Buah akan bersih dan pertumbuhan maksimal. Berbeda dengan yang satu ini. Ini sebenarnya usianya sama, malah lebih duluan ini daripada yang jenis Ara 15 tadi. Kenapa sering timbul jamur? Karena kita itu tidak pernah membersihkan buah anggur yang sudah berusia seperti ini. Ini ada sedikit jamur nempel. Ini seharusnya dibuang. Kalau tidak dibuang, biasanya akan menular pada buah yang lain.
Biasanya juga diawali oleh penyerbukan yang tidak berhasil atau bunga-bunga dan buah yang tidak mampu tumbuh maksimal karena menggerombol dan terkena air hujan sehingga mampu menimbulkan jamur, karena jamur itu biasanya terjadi karena kelembapan yang berlebihan. Maka dari itu harus kita buangin seperti ini. Ketika ada yang terserang jamur harus segera kita buang, dan kita lakukan pembersihan pada buah-buah yang tumbuhnya tidak maksimal. Kalau tidak kita buang hanya akan mengganggu pertumbuhan buah anggur yang lainnya. Kita bersihkan dan lakukan seperti ini agar pertumbuhan lebih fokus pada buah yang normal, dan buah yang tidak normal kita buang saja. Nah, ini kalau kita bersihkan akan lebih rapi dan mampu terhindar oleh jamur. Setelah kita bersihkan seperti ini, alangkah bagusnya kita bungkus juga. Cukup sekian video dari saya, semoga bisa memberi manfaat bagi teman-teman yang sedang menanam anggur, merawat buah anggur, dan juga merawat tanaman-tanaman anggurnya yang masih kecil. Semoga bermanfaat, dan bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Jika ada tutur kata dan penyampaian yang tidak berkenan di hati, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan jika masih ada pertanyaan atau yang tidak dipahami, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti jika ada waktu, insya Allah akan saya jawab secara langsung. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.